Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Baik, alhamdulillah dalam kesempatan pada hari ini saya berada di kantor Satpinmas yang dimana bersama Katori. Biasa disebut Katori dalam Pramuka, namun jabatan aslinya beliau adalah AKBP Dr. Anda Sutori, MSI. Beliau adalah Kasat Binmas alias Koboi Kabayan. Ya, baik. Betul sekali. Sahabat Pramuka, adik-adik, kakak-kakak, dimanapun Anda berada, pada kesempatan pada hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang Katori. Yang dengar-dengar nih, Katori masuk di Polri ini karena Pramuka ya Kak? Ya. Baik, bisa dijelaskan Katori ini lahir di Indramayu. Ternyata orang Indramayu, ya, tapi kecintaannya di Pramuka di Kota Bandung ini sangat luar biasa. Baik, langsung saja ini dia Katori, silahkan. Assalamualaikum Katori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katori, saya pengen tahu Katori mulai terjun di dunia Pramuka itu pada tahun berapa Kak? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adikku, para generasi muda penerus bangsa yang saya cintai dan saya banggakan, untuk bicara tentang Pramuka memang ini perjalanan panjang saya ya. Jadi adik-adik ketahui bahwa saya lahir tahun 1966, tepatnya tanggal 2 Juli ya, tahun 66, di mana saya masuk SD tahun 75 dan lulus SD tahun 81. Jadi waktu SD saya masih siaga dan penggalang. Saya ikut Pramuka tapi hanya ikut-ikutan aja. Artinya tidak ngerti makna yang sebenarnya apa itu Pramuka, hanya sekedar. Bahkan waktu SMP pun sama. Nah, saya mulai terpacu timbul tantangan untuk cinta terhadap Pramuka adalah semenjak usia penegak, yaitu waktu di SMA. Jadi di SMA itu kebetulan saya berdasarkan hasil musyawarah ya, bahwa saya terpilih untuk duduk di Dewan Kerja Cabang, yaitu DKC di Indramayu tahun 84 ya, 84-85, selama 3 tahun saya. Terus setelah itu saya memang tidak punya cita-cita untuk menjadi anggota Polri, tidak punya cita-cita karena ya latar belakang orang tua saya tani, bahkan orang tua saya bapak pun meninggal tahun 1981 ya. Jadi saya anak yatim, bapak saya meninggal tahun 81 saat usia masih saya duduk di bangku SD kelas 6. Jadi saya anak yatim, ditinggal orang tua saya bapak. Jadi SMP, SMA, makanya saya harus mandiri, saya harus tidak boleh merepotkan keluarga, apalagi ibu yang satu-satunya yang bisa mengantarkan saya seperti ini. Nah, salah satunya tadi pertanyaannya sejak kapan, otomatis saya tertantang saat saya menduduki di Dewan Kerja Cabang di Indramayu. Disitulah seorang anggota Pramuka itu ternyata harus luwes, harus yang terpenting ya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagaimana dasar Dharma poin ke-10. Ini yang langka karena Pramuka itu merubah karakter, watak, mental, dan kepribadian seseorang. Jadi kalau ada generasi muda bangsa kalau pengen sukses, tidak usah terlalu muluk-muluk. Rubahlah dirimu. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, Allah berfirman yang artinya Allah tidak akan merubah sikap seorang kaum kalau tidak kaumnya sendiri. Ini jelas Allah yang bicara dalam Al-Quran. Artinya disitulah saya harus merubah. Saya tidak boleh tani lagi seperti keluarga saya. Rata-rata kakak saya 6. Jadi saya anak ke-7 dari 7 bersaudara. Jadi saya anak ke-6 dan kakak saya semua tani. Disitulah saya terpacu dengan gerakan Pramuka ini. Saya tidak boleh tani lagi, saya harus jadi pegawai. Nah, itulah Kang Denny. Baik, Katori. Ya. Katori mulai terjun di dunia Pramuka itu tahun 84 ya, mulai serius ya, Serius. Kalau Betul. sejak terjun itu sejak SD, Katori udah mulai di Pramuka. Tapi mulai keseriusan Katori di SMA, di SMA tahun 1984. Wow, luar biasa. Saya belum lahir. Ya. Adik-adik, kakak-kakak semua, saya belum lahir. Ya. Berarti Katori ini sudah cukup sangat berpengalaman. Terlihat penghargaannya sangat banyak sekali di bajunya. Baik, kakak-kakak, dimanapun Anda berada,
seperti kita ketahui, Pramuka adalah organisasi terbesar di dunia, Kak. Ya. Bahkan ada jambore kelas dunia kan, internasional. Dan beliau ini yang di belakang luar biasa nih. Di ruangannya Kak Tori ada sosok siapa, bisa dijelaskan ini? Oh ya, jadi adik-adik, saya harus mencari seorang figur yang menjadi contoh teladan untuk kepribadian seseorang. Salah satunya adalah Lord Baden-Powell. Beliau adalah tokoh pramuka dunia. Makanya kecintaan saya terhadap pramuka, beliau saya abadikan di ruang kerja saya. Ini ruang kerja saya, kebetulan betul tadi saya adalah Kasat Bimas Polrestabes Bandung. Dan ini ruangan kerja saya, tapi sengaja di samping ruangan kerja saya tampilkan sosok keteladanan seorang bintang 3. Artinya seorang yang betul-betul pencetus penggagas lahirnya pramuka dunia, yaitu Lord Baden-Powell. Jadi beliau bagi saya adalah sosok manusia yang perlu saya teladani di samping Rasulullah. Nomor pertama adalah Rasulullah yang saya teladani, dan yang kedua adalah figur Baden-Powell. Beliau bintang 3 tapi masih eksis pramuka. Apa artinya AKBP? Bintang 3 aja masih aktif di pramuka, apalagi saya. Itulah yang menjadi motivasi saya bahwa saya harus lebih cinta lagi terhadap pramuka. Saya tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang yang lebih banyak dharma baktinya terhadap pergerakan pramuka. Saya hanya bagian terkecil saja hingga seperti ini. Begitu Kang Denny. Oh, ya Allah. Kakak mulai DKC di Indramayu tahun 1984, kemudian KMD tahun 89, KML di Indramayu. Wow. Ya. Baik Jadi lagi gini, Kak. Jadi betul, karena saya pengen hidup ini di mana bumi diinjak, disitulah saya harus junjung tinggi. Artinya bahwa saya harus besarkan pramuka dimanapun saya berada. Jadi saya waktu itu memang selesai sekolah SMA, saya langsung melanjutkan kuliah. Jadi karena saya tidak bercita-cita jadi Polri, apalagi tentara, karena tadi saya di latar belakangnya orang tani, tidak mungkin karena di belakang saya tidak ada apa-apanya. Makanya yang penting saya jadi pegawai negeri. Makanya saya harus kuliah di Unpas. Saya kuliah di Unpas, alhamdulillah. Saya hanya 4 tahun selesai kuliah, jadi tahun 87 saya masuk kuliah, dan tahun 91 saya besarkan. Sejak saya masuk saya sedih. Di Universitas Pasundan itu racananya sedikit sekali. Saya di situ, saya menghadap ke Pak Rektor, saya bekerja sama dengan Yayasan Pasundan, saya bekerja sama dengan Rektorat, bahkan Dekan, bagaimana gagasan untuk membesarkan pramuka di tingkat perguruan tinggi. Saya waktu kuliah, saya sering mengadakan seminar, lokakarya, diskusi panel dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di universitas yang ada di Kota Bandung ini. Salah satunya saingan berat kami adalah ITB. Karena di ITB itu ada namanya gugus depan lengkap. Nah, di situ ada SD, SMP, SMA. Jadi kami hanya satu gugus depan, yaitu Racana Pasundan. Sedangkan di ITB itu ada gugus depan lengkap. Karena apa? Karena perumahan dekan, dosen ada di ITB semua. Makanya di sana menggagas gugus depan lengkap. Itu tantangan kami yang pertama. Yang kedua adalah UPI. UPI juga tantangan kami waktu Racana Pasundan. Dan yang ketiga adalah UIN Gunung Jati, termasuk kampus-kampus lain. Tetapi itu yang menjadi tantangan karena kami menggagas, bahkan kami pernah, atau saya pribadi pernah menjadi ketua Racana Pasundan tahun 91. Wow. Di 91 saya menjadi ketua Racana berdasarkan hasil musyawarah gugus depan, musyawarah Racana, dan saya terpilih. Karena saya pengen membuktikan eksis saya untuk membesarkan pramuka tingkat perguruan tinggi. Begitu Kang Denny. Baik, gini Kak Tori, berbicara terkait Unpas, di mana kakak pernah mengenyam pendidikan di sana juga, dan dengar-dengar saya pun bahwa kakak juga dosen di sana nih. Tapi dosennya yang tidak ada di kampus lain, itu mata pelajaran pramuka. Ini gimana nih awalnya? Karena gini loh, pramuka ada di kampus gitu kan, kita aneh gitu biasanya baju pramuka itu anak SD, SMP, SMA. Ini sekarang mahasiswi harus menggunakan baju pramuka. Udah bisa dijelaskan itu Kak? Terima kasih ya. Memang betul, karena kecintaan saya kepada alma mater ya. Jadi saya bisa seperti ini karena Universitas Pasundan. Jadi saya setelah selesai studinya ya. Nah, tadi saya membesarkan Pasundan salah satu melalui gerakan pramuka. Saya cinta betul terhadap pramuka, dimanapun saya berada saya harus membesarkan pramuka. Di situ akhirnya saya alhamdulillah atas izin Allah saya diwisuda tahun 91.
sorry 92. Nah 92 saya diwisuda. Saat diwisuda baru saya teringat dulu waktu saya Dewan Kerja Cabang, saya pernah dengar kata-kata salah satu pendiri Pramuka atau penggagas Pramuka atau pecinta Pramuka sejati, yaitu Kak Masudi, yaitu Letnan Jenderal Masudi. Beliau adalah Kakwarnas. Beliau pernah bicara di depan adik-adik penegak, dan waktu itu saya masih penegak, bahwa adik-adikku siapa yang pengen menjadi tentara ataupun Polri, silakan hubungi saya. Nah, disitulah saya teringat. Akhirnya saya langsung menghadap ke Kak Warcap di Indramayu. Waktu itu Pak Tarlan, Kak Warcapnya, saya minta beliau rekomendasi bahwa saya pengen diusulkan untuk menjadi anggota Polri melalui ABRI. Jadi dulu bukan Polri saja, tapi dulu ABRI, tahun 92. Akhirnya rekomendasi itu saya tunjukkan ke kuartir daerah. Waktu itu diterima oleh Ketua Harian Kak Warda, yaitu Pak Ilyas Supangkat. Nah, setelah itu Pak Ilyas langsung merekomendasikan lagi surat saya, yaitu ke kuartir nasional. Dan kebetulan di kuartir nasional, Dewan Kerja Nasionalnya itu teman saya, yaitu Kak Acep Somantri. Kak Acep Somantri itu dulu adalah ketua DKC saya waktu di Indramayu. Akhirnya dengan jalan itulah saya diantar oleh Kak Acep Somantri untuk menghadap Pak Masudi untuk mempromosikan saya agar saya bisa menjadi anggota Polri. Dan alhamdulillah atas izin Allah, dengan usaha ikhtiar saya, beliau mengeluarkan rekomendasi untuk ditujukan ke panitia pusat tentang penerimaan sumber sarjana. Dan alhamdulillah dengan jalan mulus itu saya bisa menjadi anggota Polri melalui Gerakan Pramuka. Itulah perjalanan saya terkait dengan perjalanan saya menjadi anggota DKC. Nah, setelah itu saya jadi anggota Polri, saya ditempatkan di Mabes Polri. Di Mabes Polri saya juga melapor ke pimpinan Polri, dan alhamdulillah tahun 97 saya bisa mengadakan bekerjasama dengan Porbimas, ya, yaitu ngadain pramuka perkemahan atau pertikara lah, perkemahan Bakti Saka Bayangkara tingkat nasional, dan salah satunya adalah saya sebagai panitia di situ. Dan alhamdulillah tempatnya di Malang Salorejo tahun 97. Dan di situ akhirnya Wana Bakti melirik saya tentang keaktifan saya, karena saya juga tinggal di Jakarta Selatan, ya waktu itu masih bujangan saya kos, dan saya juga pulang kerja saya membina pramuka di SMA Muhammadiyah di Cipulir, Jakarta Selatan. Tanya saja di sana, saya alhamdulillah murid saya sampai sekarang sudah pangkat mayor, sudah jadi tentara. Itu anak didik saya namanya Kak Iwan. Dan beberapa adik-adik saya, anak didik saya yang sukses karena saya didik bagaimana menanamkan disiplin dan tanggung jawab bagi seorang pramuka agar kelak menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Begitu, Kang. Baik. Tadi saya sudah dilihatkan oleh kakak sertifikat dan skep-skepnya. Ternyata yang tadi bintang itu adalah skep rekomendasi Katori untuk masuk ke Polri. Betul. Wow, nih adik-adik, kakak-kakak dimanapun Anda berada, ternyata pramuka bisa mengubah hidup seorang Katori yang dari anak seorang petani, tapi sekarang seorang Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP di Polrestabes Bandung. Luar biasa. Bisa dilihat Kak tadi Pak Nasar, saya pengen lihat kembali nih skep yang tadi yang berbintang tadi. Ya silakan, ini Kang Denny ya. Ini skep saya setebal ini. Ini adalah dokumentasi saya bagaimana saya membesarkan pramuka. Silakan Kang Denny. Saya sambil cerita ya. Kang Denny silakan tunjukkan saya sambil cerita. Jadi tadi Kang Denny bertanya kenapa saya kok menjadi dosen pramuka. Jadi setelah saya tempatkan kembali di Mabes Polri tadi, saya besarkan pramuka Saka Bayangkara tingkat nasional. Alhamdulillah saya dengan almarhum Kak Nendi dulu. Kak Nendi adalah orang tua saya, almarhum, beliau juga yang mengajak saya untuk membesarkan pramuka Saka Bayangkara tingkat nasional, karena beliau ada salah satu andalan nasional, Kak Nendi, dengan saya. Dan ya atas bimbingan beliau, termasuk Kak Masudi juga almarhum, beliau memberikan doktrin bagaimana untuk menjadi orang yang sukses ke depan. Nah, saya tetap berpegang teguh kepada petuah-petuah senior saya, yaitu Kak Nendi maupun Kak Masudi. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa sekolah lagi
Terus habis sekolah saya baru ditempatkan di Jawa Barat. Nah, saat di Jawa Barat saya melanglang di Jawa Barat, terus langsung jadi saat saya di Jawa Barat itu saya pindah ke Cirebon. Nah, di Cirebon juga sama, saya aktif di Pramuka Saka Bayangkara di kota Cirebon tahun 2004. Nah, terus baru saya pindah lagi ke narkoba. Nah, di narkoba itulah. Jadi saat di narkoba itu ada agak santai pekerjaannya ya. Kenapa santai? Karena di narkoba itu hanya tugasnya menangkap pelaku-pelaku narkoba. Oh iya. Jadi kalau sudah nangkep itu kan kita agak santai. Nah, saat santai itulah saya kembali ke perguruan tinggi, saya ngadep Pak Rektor. Saya sampaikan karena waktu di Cirebon saya juga sambil bekerja, saya S2. Jadi saya studi S2-nya di Cirebon waktu saya menjadi Kabag Min dulu, sekarang Kabag Sumda. Nah, jadi setelah dengan dasar atau S2 itulah saya berani menghadap ke Pak Rektor, ke Pak Dekan, bagaimana saya pengen mengabdikan diri di lembaga pendidikan tingkat perguruan tinggi. Jadi saya pengen jadi dosen dan alhamdulillah disambut dengan baik oleh Pak Rektor maupun Pak Dekan, bahkan diarahkan ke ketua jurusan. Waktu itu ketua jurusannya Ibu Tati di PGSD. Terus Bu Tati bilang, Pak Sutori mau ngajar apa? Kalau diperkenankan saya pengen membangun pramuka. Caranya adalah kebetulan ini FKIP jurusannya PGSD. Jadi saya diskusi sama beliau bahwa seorang guru SD itu harus ngerti mata kuliah pramuka dan harus ngerti pramuka. Nah, disitulah, aduh Kak Tori katanya, di PGSD tidak ada mata kuliah pramuka. Saya tidak butuh mata kuliah. Tapi bagaimana caranya saya harus ngajar di mahasiswa ibu. Terserah gimana selipkan. Nah, akhirnya karena mungkin ada kreatif bagi ibu, mungkin akhirnya saya, ya sudah Kak Tori, ikut aja. Nanti saya selipkan di mata kuliah pembinaan yang lain, tapi mata kuliah pramuka. Aduh, terima kasih Bu, tapi tidak ada SKS, saya tidak butuh. Jadi saya alhamdulillah pengabdian betul, tidak ada SKS, tapi alhamdulillah mahasiswa saya antusias pengen mengenal tentang pramuka. Makanya disitulah saya punya terobosan kreatif untuk mencetak lahirnya mata kuliah pramuka di tingkat perguruan tinggi, yaitu khususnya di Universitas Pasundan. Dan alhamdulillah akhirnya lahirlah Undang-Undang Pramuka ya. Setelah lahir Undang-Undang Pramuka, baru ya, sekali lagi 2010 tadi, 2009 saya ngelamar jadi dosen, 2010 lahir Undang-Undang Pramuka. Barulah di situ ada muncul SKS, 2 SKS. Nah, itu perjalanan sampai sekarang saya masih jadi. Dan 2014 saya juga ditelepon sama Ibu Dekan Universitas Langlang Buana. Nah, Langlang Buana telepon saya, Kak Sutori, siapa nih? Saya Dekan Langlang Buana. Oh siap, perintah Bu. Katanya di Unpas dosen pramukanya adalah Kak Sutori. Betul saya. Bagaimana kalau Kak Sutori ngajar mata kuliah pramuka juga di PGSD Langlang Buana? Oh siap Bu. Disitulah melalui video telepon akhirnya saya juga mengembangkan sayapnya. Saya ngajar mata kuliah pramuka di Universitas Langlang Buana. Ada suara azan, kita keep dulu. Baik, kakak-kakak, adik-adik sekalian yang tadi kita sudah obrolkan ya dengan Kak Tori terkait jasa besar dari seorang jenderal yang menjadikan Kak Tori masuk di satuan polisian sampai sekarang. Ternyata ini dia yang kita obrolkan tadi. Ini ya Kak ya? Ya, betul. Kop bintang 3. Adik-adik, ini bisa jadi motivasi juga buat adik-adik dan kakak-kakak sekalian yang memiliki istilahnya mimpi untuk menjadi seorang abdi negara, entah di TNI ataupun di Polri, seperti itu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau Allah sudah mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Terbukti dengan Kak Sutori, beliau dari Indramayu kuliah terus ke Bandung, akhirnya aktif di kepramukaan, melewati segala macam ujian yang luar biasa pasti itu karena jauh dari orang tua, hidup sendiri. Tapi karena kakak, mohon maaf, mentalnya sudah terbangun di pramuka,
Jadi sudah terbiasa Ya. melakukan semuanya sendiri, mau makan ataupun mencari bahkan uang pun sendiri gitu kan. Ya. Jadi sudah terbiasa hal seperti itu. Makanya Allah memberikan jalan kayak Kak Tori diterima di Polri melalui rekomendasi dari seorang jenderal, dan seperti sekarang Kak Tori menjadi Kasat Binmas Polrestabes Bandung. Jabatan yang diinginkan oleh semua anggota kepolisian. Luar biasa. Baik, Kak Tori. Ya. Istilahnya kaget melihat setebal ini, dan ternyata masih ada lagi katanya ya. Ini nggak semua adik-adik kakak. Jadi semua yang pernah Kak Tori lakukan, ijazah, piagam, surat keterangan itu semuanya disimpan, didokumentasikan. Karena untuk apa ya? Sejarah juga ya Kak Tori. Makanya kita di pramuka itu diajarkan untuk menghormati sejarah juga. Baik, begini Kak Tori. Pertanyaan terakhir mungkin dari saya untuk Kak Tori. Kak Tori, nanti ada video nih. Kenakalan remaja yang sangat luar biasa nih, terutama di wilayah Kota Bandung ini. Kita di Kota Bandung pasti sudah tidak aneh lagi dengan kenakalan remaja ini, disebutlah geng motor yang merusak. Kak Tori setiap malam minggu, setiap hari libur melaksanakan razia, dan di mana itu ditemukan para pelajar. Nah, ini bagaimana nih Kak Tori sebagai anggota Polri dan sebagai pramuka sejati, bagaimana nih untuk menangani para remaja ini supaya mereka tidak masuk terjun ke dunia hitam. Baik, silakan Kak Tori. Baik, terima kasih ya Kak Denny ya. Saya lanjutkan lagi ya segmen berikutnya. Jadi seseorang aktif pramuka itu harus ada pengakuan, bukti pengakuan. Jadi kalau tidak ada bukti pengakuan, mungkin bisa aja ngaku-ngaku. Makanya saya tadi kita kembali ke belakang bahwa saya tahun 91 saya jadi ketua Rajana. Tapi sebelum itu saya juga butuh pengakuan tadi. Saya ikut kursus mahir dasar, KMD namanya. Jadi KMD itu adalah bukti pengakuan bahwa seseorang layak tidaknya untuk menjadi pembina pramuka. Nah, perlu pengakuan. Makanya saya ikut kursus mahir dasar KMD, yaitu tahun 88. Nah, jadi tahun 88 saya ikut kursus mahir dasar. Nah, terus tahun 89 ya, saya langsung ikut kursus mahir lanjutan. Nah, 89 tadi saya katakan, terus saya wisuda tahun 92, tahun 93 saya jadi polisi. Otomatis saya hanya bisa mengabdikan diri tetapi tidak bisa kursus lagi. Karena apa? Karena terbentur pekerjaan. Jadi saya jadi polisi, pekerjaan sangat panjang. Untuk itu saya pengen mengabdikan saja. Bagaimana saya mengabdikan diri dengan ilmu yang saya punya tentang gerakan pramuka ini untuk membesarkan ya semampu saya. Di mana saya bertugas, disitulah saya besarkan. Termasuk tadi setelah saya tadi jadi dosen di Langlang Buana 2014 sampai sekarang juga masih jadi dosen di Universitas Pasundan. Saya juga pernah jadi Kapolsek tahun 2012. Nah, saat jadi Kapolsek juga saya secara ex officio, seorang Kapolsek itu adalah Waka. Jadi Waka ya, artinya Kak Mabigus saya Kak Mabiran. Mabiran. Ya, Kak Mabirannya itu kan otomatis ya Pak Camat. Iya betul. Pak Camat itu Kak Mabiran. Otomatis Kapolsek itu sebagai wakil. Ya, wakil Kak Mabiran. Jadi saya aktif besarkan Pramuka Saka Bayangkara karena saya polisi, otomatis saya wadahnya polisi, jadi otomatis saya besarkan Pramuka Saka Bayangkara di Cidadap. Dan alhamdulillah setiap kegiatan lombaan Cidadap selalu juara 1 semenjak saya mengaktifkan pramuka. Dan sedihnya pengalaman ya waktu saya jadi Kapolsek di Cidadap, ada salah satu SMA di atas di sana, tidak usah disebut, di daerah Puncurut. Dia rata-rata sekolahnya orang-orang miskin. Berangkat sekolah itu tidak ada yang pakai sepatu, semua pakai sendal. Saya tanya, adik-adik mau aktif pramuka? Mau, kenapa tidak pakai baju pramuka? Pak, jangankan untuk beli baju pramuka, gitu kan? Terus ya ada, untuk sekolah aja susah, tapi nggak apa-apa lah. Pramuka itu dilihat dari bajunya. Pramuka itu dilihat dari kemampuannya, keseriusannya, keteladanannya, ya tadi untuk merubah karakter, watak dan mental.
ya syukur-syukur berbaju pramuka, karena identitas pramuka adalah bajunya. Tetapi yang terpenting adalah manusia pribadinya. Bagaimana menjadi pramuka yang bisa dicontoh. Pramuka itu adalah raja muda karana. Artinya rakyat muda yang suka berkarya. Jadi bagaimana karya anak bangsa yang bisa dirasakan oleh orang lain. Itulah pramuka pada dasarnya. Jadi kalau kita belum mengeluarkan karya, belum mengeluarkan jiwa seni, pada dasarnya kita belum pramuka. Jadi pramuka adalah sebuah perwujudan nyata yang bisa dirasakan, dinikmati oleh orang lain. Salah satunya adalah perubahan karakter, watak, dan mental kepribadian. Tidak ada lagi orang, anak pelajar atau anak pramuka yang membentak orang tuanya, bahkan melawan guru atau melawan orang lain. Tidak, karena pramuka tadi saya katakan harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya sebagaimana di dalam Dasa Dharma. Jadi kalau keluar dari itu, berarti kita masih diragukan tentang pramuka. Jadi saya kembalikan lagi tentang perjalanan panjang saya. Jadi alhamdulillah saya pindah jadi Kapolsek di Astana Anyar. Juga sama, saya besarkan Pramuka Sebayangkara. Terus saya pindah juga di Cikutra, yaitu Cibenying Kaler, juga sama. Dan saya juga pindah di Satbimas apalagi. Jadi artinya di Satbimas saya, ya alhamdulillah, saya saat ini ya di Satbimas selaku pimpinan Saka Bayangkara tingkat Kota Bandung. Dan alhamdulillah kegiatan saya ya panjang dan banyak sekali, bisa dilihat di YouTube atau kegiatan bagaimana peran saya semenjak menjadi pimpinan Saka Bayangkara di Kota Bandung ini. Dan alhamdulillah saya tinggal melanjutkan bagaimana ilmu yang saya punya, dan alhamdulillah saat di Bimas tadi saya ada peluang sedikit waktu, jadi saya ikut KPD, kursus pelatih dasar, yaitu di Cianjur tahun 2014. Jadi tahun 2014 saya ikut melanjutkan kursus karena waktu di Bimas juga ada agak sedikit santai, jadi saya izin Pak Kapolres untuk izin cuti selama 1 minggu hanya untuk ikut kursus mahir dasar. Khusus pelatih dasar. Bisa dibayangkan, saya rela untuk cuti saja agar kita bisa kursus pelatih dasar karena cinta saya kepada gerakan pramuka. Mana lagi yang kau dustakan? Ar-Rahman. Jadi saya alhamdulillah, saya sampai saat ini masih eksis di pramuka. Dan ini saya dapat melatih. Untuk mendapatkan melatih ini syaratnya harus pancawarsa keempat. Artinya seorang anggota pramuka tidak boleh putus terutama pramuka dewasa. Kami orang dewasa ya. Jadi pramuka dewasa itu untuk mendapatkan pancawarsa, ya kan? Pancawarsa itu harus tidak boleh putus selama 5 tahun mengabdikan diri. 5 tahun baru dapat pancawarsa 1. 10 tahun pancawarsa 2. 15 tahun pancawarsa 3. Dan 20 tahun baru pancawarsa 4. Dan untuk mendapatkan Dharma Bakti, ada Dharma Bakti. Jadi syaratnya Dharma Bakti itu minimal ya, harus 20 tahun tanpa putus mengabdikan diri gerakan pramuka. Dan saya ada skepnya, nanti bisa dilihat Dharma Bakti saya, yaitu tanpa putus untuk mendapatkan piagam penghargaan orang dewasa. Ini yang saya pakai, itu Dharma Bakti. Setelah itu 2 tahun berikutnya baru saya mengusulkan Melati. Dan Melati ini adalah penghargaan di dalam gerakan pramuka setelah saya berani mengabdikan diri melalui Dharma Bakti tadi. Itu bukti pengakuan dari pemerintah terhadap loyalitas saya, tanggung jawab saya, kepedulian saya untuk menyelamatkan anak bangsa terkait pertanyaan tadi. Jadi Kang Denny tadi bertanya, bagaimana untuk menyelamatkan anak bangsa agar, tanda koma ya, belum titik, agar anak-anak itu terselamatkan dari bahaya kenakalan remaja. Karena apa? Kembali ke pertanyaan berikutnya. Saya sangat sependapat Kang Denny. Kalau boleh saya mengungkapkan sedikit permasalahan, saya sependapat Kang Denny katakan tadi. Jadi jajaran Polrestabes Bandung itu setiap malam minggu dengan getol dan eksis tanpa henti untuk melakukan pembinaan. Artinya kepada siapa ya? Kepada anak-anak yang nongkrong-nongkrong, yang ya istilahnya harusnya pulang ya tidak pulang. Nah, kami dari Satbimas selalu bekerja sama dengan tim Prabu, tim Perintis Presisi atas perintah Bapak Kapolrestabes Bandung dan beberapa patroli lainnya untuk melakukan pembinaan kepada anak-anak yang nongkrong-nongkrong yang sudah larut malam. Dan setelah kita amankan, disitulah baru saya timbul. Kalau begini pramuka harus lebih eksis lagi. Bagaimana menyelamatkan anak bangsa? Berarti pramuka saat ini sudah tidak menarik lagi, tidak menantang dan tidak menyenangkan lagi. Makanya anak-anak generasi muda
saat ini sudah tidak tertarik lagi sama gerakan pramuka. Kenapa? Karena tadi seorang pembina pramuka harus memiliki tanggung jawab. Seorang pembina pramuka harus suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan seorang anggota pramuka dewasa harus menjadi contoh teladan untuk mencetak karakter anak bangsa. Karena anak itu tergantung pembinanya, tergantung orang dewasa. Untuk itu tantangan kita, bagaimana mencetak, mendesain agar pramuka ini menarik, menantang, dan menyenangkan. Inilah terobosan kreatif seorang dewasa. Bagaimana membawa anak bangsa ini agar anak bangsa ini termotivasi untuk lebih cinta kembali lagi kepada gerakan pramuka. Untuk itu bagaimana? Silakan para pembina pramuka jangan hanya bisa ngomong, tetapi harus bisa dirasakan. Untuk itu buktikan mana dharma bakti, mana karya bakti. Karena generasi muda di sana menunggu dengan tangan terbuka bagaimana kegiatan yang menarik, menantang, dan menyenangkan itu. Sekali lagi, saya AKBP Dr. Andes Sutori, MSI, Kasat Pimas Polrestabes Bandung. Mari kita mengajak kepada komponen anak bangsa untuk menyelamatkan anak bangsa agar mereka terhindar dari bahaya kenakalan remaja. Karena saat ini sudah banyak korban anak-anak remaja kita karena kurang pengawasan orang dewasa. Salah satunya adalah gerakan pramuka saat ini harus bangkit, harus membuktikan kemampuan kita. Bagaimana menyelamatkan anak bangsa. Inilah tantangan gerakan pramuka, agar pramuka bisa dicintai lagi oleh anak-anak bangsa. Silakan jabarkan sendiri. Silakan bagaimana kita hiduplah pada zamannya. Kita tidak lagi pramuka itu hanya dengan PBB, tali temali. Kita adalah dunia medsos. Bagaimana pramuka harus mendesain agar anak itu tertarik dengan dunia medsos, agar kita bisa maju mengikuti tuntutan zaman. Silakan, tali temali penting, itu modal awal. Tetapi bagaimana mendesain tali temali itu agar orang tertarik. Bagaimana anak bangsa bisa berkemah dengan menguasai ilmu dasar tentang PBB dasar, tentang tali temali dasar. Tapi tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana mempraktekannya. Inilah terobosan kita orang dewasa untuk mencetak, menggiring mereka agar tidak cinta lagi ke berandalan bermotor atau kelompok-kelompok yang meresahkan masyarakat. Itulah Kang Denny. Jadi sekali lagi, ini tantangan kita selaku pembina pramuka atau pramuka dewasa untuk menarik kembali mereka agar mereka cinta pramuka. Tidak hanya di mulut, tidak hanya di pakaian, tetapi menjadi contoh teladan. 1000 nasihat tidak ada nilainya dibandingkan 1 keteladanan. Jadi yang paling terpenting saat ini, bagaimana kita menjadi orang dewasa yang menjadi contoh teladan, garda terdepan bagi anak bangsa. Itu yang terpenting, karena anak sekarang memerlukan figur contoh-contoh. Tidak lagi dengan 1000 nasihat, tetapi bagaimana kita menjadi contoh garda terdepan untuk menyelamatkan anak bangsa. Terima kasih. Salam pramuka. Sekali pramuka, tetap pramuka. Dimanapun kita berada, mari kita besarkan pramuka. Karena pramuka adalah kegiatan menarik, menantang, dan non-politik. Jadi pramuka tidak berpolitik. Pramuka adalah kegiatan yang independen, yang berdiri sendiri. Dan pramuka adalah organisasi terelit di dunia. Kenapa? Karena Bapak Presiden adalah pramuka tertinggi. Semua departemen ada pramuka. Makanya wajar, pramuka adalah organisasi terbesar di Indonesia. Dan untuk itu, mari kita selaku orang dewasa, selamatkan anak bangsa, agar mereka cinta kembali kepada pramuka. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik kakak-kakak, adik-adik semuanya, itulah pengalaman demi pengalaman Katori terjun di dunia pramuka mulai dari SD dan hingga saat ini. Walaupun sudah memiliki jabatan di satuan kepolisian, tapi pramuka tetap ada di dalam hatinya. Alhamdulillah, pramuka bisa membuat hidup seseorang berubah, karena pramuka mengajarkan segala nilai-nilai yang ada di kehidupan, terutama di dunia modernisasi saat ini, gitu ya. Kita harus cerdas bermain medsos, kita harus cerdas berbicara, dan kita tunjukkan jadi figur untuk para penerus anak bangsa. Jangan sampai terlibat di dunia kenakalan remaja yang lain seperti geng motor dan yang lainnya, karena sangat prihatin kita melihat saat ini anak-anak remaja lebih tertarik di organisasi-organisasi yang ilegal, boleh disebut ilegal ya, seperti itu, karena mereka merusak
yang ada di muka bumi ini. Tapi dengan pramuka nanti mereka akan tahu apa sih artinya pramuka. Nah, baik adik-adik, kakak-kakak sekalian, kita mengenal lagi lebih jauh tentang Kak Torih, bisa download link di bawah ini ya Kak Torih. Nanti izin, nanti saya akan masukkan link terkait foto profil terkait Kak Torih. Siapa tahu adik-adik di sana, kakak-kakak di sana yang ingin menjadi seperti Kak Torih, yang mana 1 bulan lagi nih pensiun. Tapi beliau sudah berjanji walaupun pensiun, beliau akan tetap mengangkat pramuka. Gitu ya Kak Torih? Insya Allah, kalau ada wadah. Insya Allah, kalau ada wadah. Pasti ada wadahnya Kak Torih. Baik, terima kasih. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.